Al-Quran diyakini oleh setiap Muslim sebagai kitab petunjuk. Namun di sisi lain, kita juga melihat realitas yang mengusik hati. Ada orang yang rajin membaca Al-Quran, menghafalnya, bahkan berdakwah dengannya, tetapi justru terjatuh pada sikap keras, merasa paling benar, bahkan menyesatkan orang lain. Lalu muncul pertanyaan yang jujur, apakah Al-Quran bisa memberi petunjuk atau justru menyesatkan? Pertanyaan ini bukan tuduhan, karena Al-Quran sendiri yang mengajarkannya. Allah berfirman bahwa Al-Quran adalah petunjuk bagi manusia dan cahaya yang menerangi jalan hidup. Maka dari sisi hakikatnya, Al-Quran tidak pernah salah, tidak pernah gelap, dan tidak pernah menyesatkan. Namun Al-Quran juga menyebutkan fakta yang mengejutkan. Dengan Al-Quran itu Allah memberi petunjuk banyak orang, dan dengan itu pula Dia menyesatkan banyak orang, dan Dia tidak menyesatkan kecuali orang-orang fasik. Ayat ini memberi kunci penting. Yang disesatkan bukan karena Al-Qur'annya, tetapi karena kondisi orang yang menerimanya. Al-Qur'an tetap sama, tetapi hati manusia tidak sama. Allah menjelaskan bahwa ada orang yang ketika membaca Al-Qur'an, hatinya tunduk, mencari kebenaran, dan siap dikoreksi. Maka Al-Qur'an menjadi cahaya baginya. Namun ada pula yang membacanya dengan niat mencari pembenaran, bukan kebenaran. Mereka memilih ayat yang sesuai hawa nafsunya, dan meninggalkan ayat yang menegur dirinya. Rasulullah telah mengingatkan sejak awal, Al-Quran itu hujah bagimu, atau hujah atasmu. Artinya, Al-Quran bisa menjadi saksi yang menyelamatkan seseorang, atau menjadi saksi yang memberatkannya di hadapan Allah, bukan karena ayatnya berubah, tetapi karena sikap manusia terhadap ayat tersebut. Para ulama menjelaskan bahwa kesesatan sering muncul bukan karena kurang dalil, tetapi karena salah memahami dalil. Ibnu Taimiyah menyebutkan bahwa banyak penyimpangan lahir dari pemahaman teks tanpa ilmu, tanpa adab, dan tanpa merujuk penjelasan para ulama. Al-Quran itu seperti hujan. Tanah yang subur akan menumbuhkan tanaman. Tanah yang keras tidak akan menyerap air. Bahkan tanah yang rusak justru melahirkan lumpur dan bau. Hujan tetap sama, tetapi kondisi tanahnya berbeda. Karena itu, para ulama selalu mengajarkan doa, Ya Allah, jadikan Al-Quran sebagai hujah untuk kami, bukan hujah atas kami. Maka pertanyaannya bukan lagi, apakah Al-Quran menyesatkan? Tetapi, dengan hati seperti apa kita membaca Al-Quran?